Sekolah Tahfiz Plus Khair Ummah mengadopsi metode pembelajaran yang bersumber dari Al-Quran, yaitu metode talaki. Metode talaki itu adalah metode Rasulullah menerima Al-Quran, demikian juga para sahabat menerima Al-Quran dari Rasulullah. Metode talaki ini untuk berbagai pelajaran yang ada di Khair Ummah menggunakan dua aspek talaki. Yang pertama talaki lafzi, benar-benar ditalaki sampai lafaz, titik, koma, panjang, pendek, makhorijul huruf. Di pelajaran apa dipakai talaki lafzi? Di pelajaran tahsin, di pelajaran menghafal Al-Quran, karena memang menghafal Al-Quran dan belajar tahsin cara membaca Al-Quran itu ada aturan mainnya. Jadi lafaz Al-Quran tidak boleh hurufnya itu berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Harus persis. Yang kedua, bahasa Arab. Bahasa Arab juga karena kata yang ada dalam bahasa Arab dan kalimat yang ada pada bahasa Arab, dia punya makna tersendiri, maka tidak boleh bahasa Arab itu menggunakan dimaknai dengan makna kata, tapi dia harus dimaknai dengan makna kalimat. Berarti di situ juga ada talaki lafzi dalam mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab, termasuk dalam menggunakan tanda tanya dan seterusnya. Itu benar-benar bahasa Arab dipelajari sesuai lahjahnya. Dan insya Allah kalau kita belajar sesuai lahjahnya, apalagi Arab fusah, maka nanti akan memudahkan kita juga untuk mempelajari makna-makna Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari pemikiran yang ada dalam Al-Quran. Karena nanti akan ada rasa bahasa yang muncul ketika kita belajar bahasa Arab apabila lafzinya juga tidak sembarangan, tapi persis seperti apa yang digunakan dalam bahasa Arab. Demikian juga nanti bahasa Inggris, ya. Kemudian nanti sakofa ketika ada ayat, ketika ada hadis. Nah, itu tidak boleh terjemahannya saja yang diambil, karena hadis itu tidak ada bahasa Indonesia, Al-Quran itu tidak ada yang bahasa Indonesia, harus lafaz Arabnya. Kemudian metode talaki selanjutnya adalah talaki fikrian. Talaki fikrian itu adalah guru menyampaikan kepada siswa sehingga apa yang dipahami oleh guru itulah yang dipahami oleh siswa, tapi lewat proses berpikir siswa. Ya, misalkan siapa yang menciptakan burung ini? Gitu. Nah, nggak cuma sekedar yang menciptakan burung itu Allah, nggak gitu. Tapi dibuktikan bahwa yang menciptakan burung ini memang hanya Allah yang bisa. Dengan cara apa? Dengan cara mencari pembuktian apakah ada manusia di dunia yang menciptakan burung ini? Ya, secara ringkas tentu saja tidak ada. Apa buktinya? Tidak ada manusia yang mengklaim dia bisa menciptakan burung. Yang kedua, tidak ada yang bisa meneorikan bagaimana cara membuat burung. Yang ada tuh teorinya, tumbuh kembang burung, cara berkembang biak, yang itu juga semuanya hasil pengamatan. Tapi ilmu bagaimana membuat paruhnya panjang, pendek, bagaimana membuat bulunya di kepala berbeda dengan ekor tuh nggak ada teorinya. Kita hanya menerima apa yang tumbuh dari burung tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengatakan burung itu adalah Allah yang menciptakan, yang pertama kita buktikan bahwa tidak ada yang lain yang bisa menciptakan. Jadi berarti berbasis realitas juga. Yang kedua, ada informasi yang ada di dalam Al-Quran bahwa yang menciptakan apapun yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Shadaqallahul azim. Dialah Allah yang telah menciptakan apapun yang ada di bumi ini seluruhnya untuk kalian. Nah, jadi apapun yang ada di bumi ini itu adalah ciptaan Allah. Mulai dari tumbuhan-tumbuhan apapun, hewan, burung,
berbagai jenis burung, semua itu adalah ciptaan Allah, dan itu bisa dibuktikan karena tidak ada satu manusia pun yang bisa meneorikan bagaimana cara membuatnya, apa bahan-bahannya, tidak bisa diteorikan bahan-bahan dan cara membuatnya. Nah, ini metode talaki fikrian ini adalah metode yang digali dari Al-Quran, dan Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh manusia. Oleh karena itu sebenarnya metode pembelajaran, metode pengajaran yang ada di Khairul Ummah yang mengadopsi talaki, baik talaki lafzi maupun talaki fikrian, ini adalah metode pengajaran, metode pembelajaran kelas dunia. Sehingga realitas itu tidak untuk diduga, tapi untuk diindra secara langsung, sehingga lahirnya nanti kesimpulan-kesimpulan yang pasti, lahirlah nanti ilmu teori yang kita memang merumuskannya bukan kata orang, tapi berdasarkan pembuktian kita sendiri. Karena di Khairul Ummah sebenarnya sudah menggunakan metode pengajaran, metode pembelajaran yang bersumber dari Al-Quran, yang itu ditujukan untuk seluruh manusia. Oleh karena itu Khairul Ummah sejak saat ini akan memperjelas identitas. Khairul Ummah mengokohkan langkah menuju world class education.